Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga komedian Enty Sutisna alias Sule dan Natalie Houscher sepertinya membuat keduanya tenang. Usai ketok palu, Sule memanfaatkan waktunya untuk pelesiran ke Singapura. Sementara Natalie terlihat melanjutkan aksi podcast roadshow di sejumlah konten artis. Hingga publik menduga jika keduanya terlihat hidup lebih bahagia berpisah. Benarkah demikian? Ada nggak sih orangnya mana sih? Gak ada, orang gak ada. Gak ada. Itu di mobil. Dia lagi sibuk dagang. Kita video call, kita cek ya. Dagang apa? Dagang. Dia lagi sibuk dagang. Kak, emang secepat itu move on? Ya enggak lah. Move on. Tapi kalau misalkan itu enggak lah, kan cuma teman-temanan biasa Coba ya. WhatsApp-nya, mana WhatsApp-nya? Enggak, aku nggak pegang handphone, aku nggak bawa handphone. Dong kayak ketempelan setan ya. Biasanya sakitnya dia setan beneran kali, Cis. Senyum dong. Senyum. 1, 2. Bi. Ih, gue serem deh sama Ricis nih. Enggak, untung metode baru Kak, jadi aman. Iya tahu, aku juga metode baru tapi tetap aja. Ini gimana sih? Cis, yang benar. Natalie juga terlihat semakin bahagia, wajahnya ceria dan mampu menerima diri sendiri. Padahal pada saat masih berstatus istri Sule, Natalie sempat berujar ketika prahara menerpa, ia kepikiran untuk melepas hijab, namun kepicikan itu tidak ia lakukan sebab penampilannya ini merupakan penampilan seorang ibu yang sesuai untuk azam putranya. Aku tuh sholat, kadang kan kalau lagi panas-panasnya begini karena baru bercerai tuh imannya tuh bener-bener ya Allah kuatin iman aku, ya Allah aku sampai sujud lama banget, kuatin iman aku ya Allah. Kuatin aku dengan aku menutup aurat aku ya Allah sampai demi Allah aku sampai segitunya. Tapi maaf Kak, waktu mungkin baru-baru kejadian tuh kesel. Maaf nih kayak niat nggak untuk apaan sih misalnya kerudung atau apa gitu. Kalau lepas pengen balik lagi ke semula. Kalau niat mungkin ada pikiran-pikiran jahat aku ya. Yang lepas hijab. Karena aku lihat netizen, komenan netizen kayak Bisa, gitu. ya? Seandainya kalau gue lepas hijab, gue bisa nyap-nyapan nih. Tapi aku pikir lagi ke depannya, oh iya aku punya anak. Iya, itu dia. Aku pengen lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Aku nggak mau balik lagi ke yang dulu lah, sekarang kan udah beda. Pengen mau yang udah baik-baik aja ke depannya. Pengen jadi orang baik, berusaha. Pengen terus belajar, terus belajar gitu. Itu tuh ibarat kata setan sama Iya. lagi berantem tuh. Ya semoga istiqomah deh. Amin ya Allah. Di jalan. Selain itu, Natalie juga tak menuntut banyak dari perceraiannya, terutama soal harta gono gini. Langkah ini dilakukan semua demi putranya, karena Natalie sungguh-sungguh ingin menjadi panutan bagi buah hatinya dengan Sule itu. Rona wajah Natalie semakin bahagia ketika berkunjung ke rumah Ricis Rian yang baru memiliki anak. Hebohnya, pertemuan Azam dan Moana membuat para orang tua menjadi heboh. Dan yang mengejutkan, Azam terlihat nempel dengan Rian, suami Ricis. Seneng banget nih pasti. Surprise. Terus apa ya? Ih, ganteng banget ini. Aku gendong ya. Yuk, sama Om. Mau. Ganteng ngalahin Omnya. Yuk nambah lagi dong, anak cowok. Iya, belum nifasnya masih ada kan. Ya kali kita langsung gas. Iya kan? Bi. Waalaikumsalam. Kamu nifas kamu belum habis kan, masa disuruh nambah sekarang? Senyumnya mana senyumnya? Senyum dong. Senyumnya mana senyumnya? Itu loh ada Moana. Kak, apa kabar? Udah keliling belum? Udah kan waktu itu keliling pas lagi buntiang. Oh iya. Oh iya, bener-bener. Aku di prank. Jadi waktu dulu dia bilang katanya di sini tuh udah ada acara. Aku pakai baju acara dong. Aku pakai baju rapi banget. Ada vlognya waktu itu? Masih ada. Kalau kakak nonton vlog itu kangen nggak? Iya sih. Panggilannya apa? Ayo. Bi. Moana boleh, Moana. Momon boleh. Cantik. Bukan dong. Bukan dong. Ya ampun sayangku, masih enteng banget kamu nih. Iya ya cantik banget kan. Iya jadi mau. Aduh lagi ngomong gitu. Dia kalau suka gini Kak gayanya Kak. Jadi kalau malam di bedong dia nggak betah, dia nangis. Emang iya pasti dibuka dulu. Iya, tapi walaupun dia lelap nih di bedong dia nggak betah. Gitu. Tapi nggak di bedong kan? Bedong akhirnya kalau malam doang. Iya kalau malam. Tuh. Bun pengen lagi nggak Bun? Pengen dong. Hah? Pengen. Nikah sama Om Sens. Maksudnya itu nanti itu gimana jualannya laku kan? Bang, Bang. Ini Bang. Jual mahal. Sono Bang. Pegang. Nah.
Cile. Cile. Bang, situ bang. Cile. Cile malu-malu kucing. Cile. Itu dede Moana namanya. Lah, Kamu tahu nggak, mama kamu tuh pas lagi di kandungan, kamunya tuh mamanya petakingan. banget kak. Prosotan Kenapa pala di sih? bawah. Sampai aku marah-marah, aku DM. Iya kak bener. Berenang-berenang, jebur-jebur tau nggak nih? Ih, kakak nggak tahu. Aku naik badan nabut kelempar. Tuh, ih, Lombok ya? sebel. Enggak, tapi kan itu aku nggak apa-apa. Waduh, kok ditabuk. Oh, mancem Lihat dong hidung siapa? hidung dia. Oh iya benar. Ya ampun, lucu banget. Nah baru bangun. Halo, selamat pagi. Kalau kemarin-kemarin sama Akang tuh aku di rumah. Kan memang kan istri kan harus nurut sama suami. Jadi ya udah di rumah nggak boleh kemana-mana. Udah nurut sama suami, jagain anak, udah gitu-gitu aja udah. Udah, terus pas udah kayak gini, badan aku tuh kayak yang digabut lagi nih. Sempet kaget sih badan aku. Kagetnya tuh kagetnya tuh ayam. Kerja gitu loh. Jadi Tapi seneng kan? senang, tapi kaget badannya. Bertemu dengan Ricis, Natalie memilih tak membahas rumah tangganya. Bahkan ketika ditanya soal kondisi pasca bercerai, Natalie terlihat memilih bicara soal anak-anak. Tangannya. Ini tuh enaknya tuh begini nih, masih bisa begini tuh. Set, gendong gemes banget. Kecil. Mbak. Ribuan banget ya. Kenapa sih harus itu berkesan? Kenapa sih? Kalau bertahan lebih sakit ya, Bu. Apa nak? Aku mah nggak tahu. Emang bertahan sakit kak? Nah, gini nih, gini nih cara gendongnya tuh, gini nih tuh. Ada penyakit kupingnya. Tuh. Gak dijawab. Disinggung soal komunikasi, Natalie mengungkapkan jika ia tetap membangun komunikasi secara baik pada ayah Azam. Karena Natalie ingin mendidik anak dengan sesempurna mungkin. Bukan Ricis namanya jika tak iseng. Di hadapan Natalie, Ricis Rian berusaha semesra mungkin. Dan menyadari hal itu, Natalie yang sempat merasa iri mulai merajuk. Jadi mama aku tuh ada usung pipi. Bisa nggak usung? Nggak bisa sekarang ya? Ya, Om Frank tuh peluk. Enggak. Om Fran harus nikah dulu sama Kak Natalie. Iya yang muncul. Gak usah pengen. Dilapin. Ayo, Bi, coba lihat gatel. Oh gatel ya? Muah. Ih, lampunya Gitu. bagus banget loh. Oh iya, Ya ada kotoran kak, ada kotoran Ini kak. lensa bagus loh. Ini lensa aku baru beli nih. Ya, Natalie akhirnya menceritakan bagaimana suasana hatinya saat ini. Kepada Ricis juga, Natalie mencurahkan isi hatinya soal tudingan miring netizen yang membuat hatinya jauh lebih tegar. Kalau kemarin-kemarin kenapa aku sempat rame karena bulian netizen, karena itu aku lagi anget-angetnya cerai gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu apa-apa dan mereka nggak tahu nih hati gue lagi gimana, lagi gonjang-ganjing gimana, ngerti gak sih? Lagi berantakan lah Oh, istilahnya. lagi berantakan apalagi dengan iman aku gitu loh. Dengan aku yang mualaf gitu. Itu gak gampang sih. Aku mualaf sendiri. Di rumah nggak ada siapa-siapa lagi kan. Gitu maksudnya di rumah tuh beda agama. Cuma aku doang yang mualaf gitu. Ini ya Allah, ini iman aku lagi diuji, benar-benar iman aku lagi diuji banget ya Allah. Tapi kadang juga emosi juga karena netizen yang kayak begitu kan, mikirnya harta lah harta. Kenapa sih harus harta? Siapa sih yang mau juga gitu loh, ngincer-ngincer kayak begitu. Ya kan maunya kan sehidup semati. Maunya juga kita bahagia gitu loh dunia akhirat. Belajar untuk sabar, belajar untuk mengikhlaskan, terus belajar. Sedih, aku nggak bisa bayangin. Kakak masih muda, kakak 92 kan? Ya kalau nyari duit sendiri nggak masalah sih, rezeki kan nggak kemana. Bener. Gimana caranya supaya aku nggak banyak pikiran? Iya. Jadi aku nyibukin diri nih, konten kesana kesini, endorsean semuanya. Ayo kita ngapain? Mereka itu suka lihat orang kan dari luarnya aja, dari dalamnya kan mereka nggak tahu kita sebenarnya gimana. Bener. Apa kita baik-baik? Apa kita gimana? Kan mereka nggak tahu kalau kita baik-baik aja. Tuh. Iya. Kadang tuh netizen tuh Lebih suka tahu, lebih paham. paham gitu loh. Sebenarnya dia keluarga bukan, suku Bener. bukan. Sabar. Pengacara bukan. Bulannya emang apa kak? Apa ya yang paling parah ya? Oh iya. Oh, banyak duit lu bagi-bagi dong. Ini cerai. Oh apa ya, mission complete katanya Apa itu gitu. complete? Nah, maksudnya apa maksudnya? Karena kan cerai.
Terus kan memang kan ada hak dan kewajiban. Kalau bercerai itu apa yang dibagi itu apa gitu. Kalau misalkan gue jahat ya, ini cuma di sini doang gue ngomong nih. Apa tuh Kak? Kalau misalkan gue jahat, gue bisa aja gitu loh. Selama pernikahan, 2 tahun pernikahan, gue minta bagi 2 semuanya. Untung dong. Harta Gonogini, untung dong. Tapi emang seharusnya gitu bagi 2. Seharusnya kan kalau di luaran sana kan begitu. Oke. Tapi kan kalau ini kan enggak, karena aku lihat Azam, karena aku pengen gini loh. Kedepannya ini kita harusnya baik-baik gitu loh. Karena mau sampai kapanpun, mau aku punya suami nanti, mau dia punya istri nanti, ada Azam, tetap ketemu dia lagi. Iya, benar. Gitu. Jadi ya udah, netizen tuh pada mikirnya tuh aku ngincer harta apa segala macam. Lu enaknya udah dapet mobil gini-gini. Lu nggak tahu mobil belinya juga bareng kali. Benar. Kan Kakak juga punya YouTube sendiri. Dapat beli mobil untungnya apa? Mobil nggak makin naik harganya, ada makin turun loh. Iya, jadi kayak Bukan barang investasi. enaknya udah dapet rumah, udah dapet mobil 2, udah dapet bulanannya Azam. Ya kan bulanannya Azam kewajiban. Terus Iya, benar. dan mereka mikirnya dapat bulanannya Azam, gue bakal ngambil juga di situ. Gitu loh, ngerti nggak sih? Oh iya, dipotong persenan ya, di agensi ya. Iya. Sekarang sih aku lagi belajar untuk apa ya? Semuanya menerima, ikhlasin aja semuanya, sabar gitu. Kini, Natalie Holscher sudah sendiri, kehidupannya jelas berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun berusaha membangun komunikasi dengan Sule, namun statusnya saat ini sudah mantan. Lalu seperti apa impian Natalie menjalani hidupnya bersama Azam? Yang bikin Kakak kuat apa? Bukan galak dong. Azam lah, galak. Yang buat aku kuat ya diri aku sendiri lah. Kalau orang lain ya nggak mungkin, karena kan yang ngelakuin kita sendiri gitu. Ya sama Azam tuh penguat aku. Jadi kalau misalnya lagi kerja balik lagi lahir kembali tuh ini apa? Kalau lihat Azam tuh kayaknya semuanya udah. Luar biasa. Luar biasa. Aku doain semoga Kak Natalie bahagia loh lahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah. Mendapatkan jalan yang terbaik.